Hey, you repeat after me, say yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Zara. Saya Dintia Sri Nuraini. Saya Measya Nurita Sari. Saya Manana Arianti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Pendiri Kerajaan Malaka adalah Prameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Puncak kejayaan Kerajaan Malaka dapat diraih ketika dipimpin oleh Sultan Mansur Shah yang berkuasa antara 1459 sampai dengan 1477 Masehi. Letak Kerajaan Malaka diperkirakan berada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kerajaan ini beribu kota di Malaka, Malaysia. Dalam masa kejayaannya, Malaka mempunyai kontrol atas Semenanjung, Tanah Melayu, Patani, Ligor, Kelantan, Trengganu, dan sebagainya. Daerah Kepulauan Riau, pesisir timur, Sumatera bagian tengah, Brunei, dan Sarawak, dan Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Sedangkan daerah yang diperoleh dari Majapahit secara diplomasi adalah Indragiri, Palembang, Pulau Remaja, Tambelan, Siantan, dan Bunguran. Sumber sejarah. Kerajaan ini tidak meninggalkan bukti arkeologis yang cukup untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun keberadaan kerajaan ini dapat diketahui melalui Sulalatus Salatin dan kronik Cina masa dinasti Ming. Dari perbandingan dua sumber ini masih menimbulkan kerumitan akan sejarah awal Malaka, terutama hubungannya dengan perkembangan agama Islam di Malaka, serta rentang waktu dari pemerintahan masing-masing Raja Malaka. Pada awalnya, Islam belum menjadi agama bagi masyarakat Malaka. Namun perkembangan berikutnya, Islam telah menjadi bagian dari kerajaan ini yang ditunjukkan oleh gelar sultan yang disandang oleh penguasa Malaka berikutnya. Berikut merupakan sumber sejarah Kerajaan Malaka. 1. Sulalatus Salatin mengatakan bahwa kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura. Kemudian serangan Jawa dan Siam menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. 2. Kronik Dinasti Ming mencatat para Meswara sebagai pendiri Malaka mengunjungi Kisar Tongle di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Sebagai balasan upeti yang diberikan, Kaisar Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Malaka. Kemudian tercatat ada sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Cina. Pengaruh yang besar dari relasi ini adalah Malaka dapat terhindar dari kemungkinan adanya serangan Siam dari utara, terutama setelah Kaisar Cina mengabarkan penguasa Ayutthaya akan hubungannya dengan Malaka. Keberhasilan ini dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat akan kestabilan pemerintahan baru di Malaka. 3. Laporan dari kunjungan Laksamana Cheng Ho 1409 menggambarkan Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka. 4. Pararaton disebutkan terdapat nama tokoh yang mirip, yaitu Brahyang Parameswara sebagai suami dari Ratu Majapahit, yaitu Ratu Suhita. Yang memerintah di Kerajaan Malaka antara lain: yang pertama, Iskandar Shah yang memerintah sejak 1396 sampai 1414 Masehi. Pada abad ke-15 Masehi, di Majapahit terjadi perang Parekrek yang mengakibatkan para Misora atau para Meswara melarikan diri bersama pengikutnya dari daerah Blambangan ke Tumasik atau yang disebut Singapura. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya sampai ke Semenanjung Malaya dan mendirikan kampung yang namanya Malaka. Secara geografis, posisi kampung Malaka ini sangat strategis, yaitu di Selat Malaka, sehingga banyak dikunjungi para pedagang dari berbagai negara, terutama para pedagang Islam. Sehingga kehidupan perekonomian kampung Malaka berkembang sangat pesat. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di Malaka, maka para Misora menganut agama Islam dan merubah namanya menjadi Iskandar Shah. Kemudian
menjadikan Kampung Malaka menjadi kerajaan Islam. Untuk menjaga keamanan kerajaan Malaka, Iskandar Syah meminta bantuan kepada Kaisar Cina dengan menyatakan takluk kepadanya. 2. Muhammad Iskandar Syah yang memerintah sejak 1414 sampai 1424 Masehi. Muhammad Iskandar Syah ini merupakan putra dari Iskandar Syah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan kerajaan Malaka diperluas lagi hingga mencapai seluruh semenanjung Malaya. Untuk menjadikan kerajaan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka, maka harus berhadapan dengan kerajaan Samudra Pasai yang kekuatannya tuh lebih besar dan tidak mungkin untuk bisa dikalahkan. Maka dipilih melalui jalur politik perkawinan dengan cara menikahi putri kerajaan Samudra Pasai sehingga cita-citanya dapat tercapai. Dan yang ketiga yaitu Muzaffar Shah yang memerintah sejak 1424 sampai 1458 Masehi. Setelah berhasil menyingkirkan Muhammad Iskandar Syah, ia kemudian naik tahta dengan gelar sultan atau yang disebut Muzaffar Shah, merupakan raja kerajaan Malaka yang pertama bergelar sultan. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan dari kerajaan Siam atau serangan dari darat dan laut, namun dapat digagalkan. Mengadakan perluasan wilayah ke daerah-daerah yang berada di sekitar kerajaan Malaka seperti Pahang, Indragiri, dan Kampar. Yang keempat, Sultan Mansur Shah tahun 1458 sampai 1477 Masehi, merupakan putra dari Sultan Muzaffar Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Puncak kejayaan dicapai berkat Sultan Mansur Shah meneruskan politik ayahnya dengan memperluas wilayah kekuasaannya baik di semenanjung Malaya maupun di wilayah Sumatera Tengah atau kerajaan Siam berhasil ditaklukkan. Raja Siam tewas dalam pertempuran, tetapi putra mahkotanya ditawan dan dikawinkan dengan putri sultan sendiri, kemudian diangkat menjadi raja dengan gelar Ibrahim. Indragiri mengakui kekuasaan Malaka. Kerajaan Samudra Pasai, Jambi, dan Palembang tidak diserang karena menghormati Majapahit yang berkuasa pada waktu itu. Selain itu, Kerajaan Aru juga tetap sebagai kerajaan merdeka. Kejayaan Kerajaan Malaka tidak lepas dari jasa Laksamana Hang Tuah yang kebesarannya disamakan dengan kebesaran Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Cerita Hang Tuah ditulis dalam sebuah hikayat, yaitu Hikayat Hang Tuah. 5. Sultan Alauddin Syah 1447 sampai 188 Masehi, merupakan putra dari Sultan Mansur Syah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka mulai mengalami kemunduran. Satu persatu wilayah kekuasaan kerajaan Malaka mulai melepaskan diri. Hal ini disebabkan oleh karena Sultan Alauddin Syah bukan merupakan raja yang cakap. 6. Sultan Mahmud Syah 1488 sampai 1511 Masehi, merupakan putra dari Sultan Alauddin Syah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka mempunyai kerajaan yang sangat lemah. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian kecil semenanjung Malaya. Hal ini menambah suram kondisi kerajaan Malaka. Pada tahun 1511 Masehi, terjadi serangan dari bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil merebut kerajaan Malaka. Akhirnya Malaka pun jatuh ke tangan Portugis. Akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, pedagang Islam terpaksa menyingkir dan menyebar ke berbagai daerah. Para pedagang Islam kemudian mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan ke Filipina Selatan. Yang pertama adalah Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah adalah sebuah karya sastra Melayu yang termasyhur dan mengisahkan Hang Tuah. Dalam zaman kemakmuran Kesultanan Malaka, Hang Tuah adalah seorang laksamana yang amat termasyhur. Ia berasal dari kalangan rendah dan dilahirkan dalam sebuah gubuk reot, tetapi karena keberaniannya ia amat dikasihi dan akhirnya pangkatnya semakin naik. Maka jadilah ia seorang duta dan mewakili negaranya dalam segala hal.
Yang kedua adalah Masjid Kubro di Kampar Timur. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Mahmud, Raja dari Malaka, di mana sekitar abad ke-15 Kerajaan Malaka diserang oleh Portugis dan Raja Malaka beserta pengikutnya melarikan diri, hingga akhirnya ia menetap dan tinggal di Kampar serta membentuk kerajaan baru yang disebut Kerajaan Kampar. Meski masjid ini telah direnovasi berulang-ulang kali, namun wujud asli dari masjid tersebut tetap dipertahankan. Menurut penuturan Datuk Somok, bukti lain Kerajaan Kampar kala itu adalah peninggalan berupa keris, tombak, meriam, lewa, pedang, peti, dan lain-lain. Pemerintahan, sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintahan, walaupun Kesultanan Malaka sangat kuat dipengaruhi oleh agama Islam, namun dalam menjalankan pemerintahan, kerajaan ini tidak menerapkan pemerintahan Islam sepenuhnya. Undang-undang yang berlaku di Malaka seperti Kanun Malaka hanya 40,9 mengikuti peraturan Islam. Begitu juga Undang-Undang Laut Malaka hanya satu pasal dari 25 pasal yang mengikuti aturan Islam. Kesultanan Malaka dalam urusan kenegaraan telah memiliki susunan pemerintahan yang rapi. Sultan Malaka memiliki kekuasaan yang absolut, seluruh peraturan dan undang-undang merujuk pada Raja Malaka. Sementara dalam administrasi pemerintahan Sultan Malaka dibantu oleh beberapa pembesar, antaranya bendahara, tumagung, pengulu, bendahari, dan syah bandar. Kemudian terdapat lagi beberapa menteri yang bertanggung jawab atas beberapa urusan negara. Setelah itu terdapat jabatan laksamana yang pada awalnya diberikan pada kelompok masyarakat orang laut. Kerajaan Malaka yang strategis berada di sekitar Selat Malaka yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan dan pelayaran dunia. Sultan Mansur Shah yang merupakan raja yang cerdik sehingga dapat menjadikan Kerajaan Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Salah satu komoditas penting yang diimpor Malaka dari Sumatera saat itu adalah beras. Banyak ditemukan biji-biji timah di daratan Malaka. Faktor-faktor kemunduran atau keruntuhan. Sultan Alauddin Shah bukan merupakan raja yang cakap, tidak seperti Sultan Mansur Shah. Datangnya bangsa Portugis ke Indonesia yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Orang-orang Portugis mempunyai semangat perjuangan yang sangat tinggi, memiliki perlengkapan senjata yang lebih sempurna, dan terlatih dalam peperangan. Kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh dalam peperangan di pantai barat India melawan orang-orang Gujarat, Kalikut, Persia, dan Mesir mempertebal semangat perjuangan dan keyakinan mereka bahwa orang-orang Portugis mempunyai kemampuan untuk menghadapi lawan manapun juga. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.